Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, this time we will learn about simple present tense. Nah, ini kita masih melanjutkan untuk mendalami simple present tense. Jadi ini adalah bagian yang kedua. Well, kita akan mempelajari di situasi-situasi seperti apa yang sering menggunakan simple present tense. Nah, yang pertama, untuk menunjukkan kejadian berulang yang berlangsung saat ini. Contohnya di sini, she takes the car to the office. Dia pergi menggunakan mobil ke kantor. Kemudian, they drive to Surabaya every holiday. Mereka mengendarai atau pergi ke Surabaya setiap liburan. Nah, jika kalian ingin menggambarkan kejadian yang berulang yang berlangsung saat ini, maka kalian bisa menggunakan simple present tense. Kemudian yang situasi yang bisa kalian gunakan untuk menggunakan simple present tense yaitu untuk menunjukkan suatu fakta. Nah, contohnya untuk menunjukkan suatu fakta, Mutun Beach is one of the resort in Lampung. Jadi Pantai Mutun itu adalah salah satu tempat wisata di Lampung, dan ini suatu fakta karena Mutun Beach itu adanya di Lampung. Raden Intan is a hero from Lampung. Raden Intan adalah seorang pahlawan dari Lampung. Nah, ini juga menunjukkan fakta dan bukan hoax ya, bukan berita bohong, karena Raden Intan ini adalah seorang pahlawan dari Lampung. Oke, kemudian situasi yang bisa kalian gunakan untuk menggunakan simple present tense yaitu untuk menunjukkan suatu kebiasaan atau habit. Nah, contohnya John takes a bath twice a day. John mandi 2 kali dalam sehari. Nah, kalian bisa mencoba untuk praktis sendiri ya. Misalnya kalian punya kebiasaan mandi 3 kali. Nah, itu gimana cara membuat kalimatnya ya. Kemudian Dina gets up early at 5 every day. Nah, Dina ini punya kebiasaan bangun jam 5 setiap hari. Nah, ini juga bisa dijadikan contoh ya. Jadi kalian bisa mengambil contoh kebiasaan kalian bangunnya jam berapa. Misalnya bangunnya jam 4:30 atau jam 4 bisa jadi, atau jam 6. Kalian bisa membuat kalimatnya sendiri. Nah, sekarang macam-macam kalimat simple present tense. Ada 3 ya macam-macamnya. Yang pertama, simple present tense afirmatif atau dengan kata lain kalimat positif. Nah, untuk membentuk kalimat afirmatif, rumusnya subjek plus verb 1 atau kata kerja dasar atau to be, diantaranya is, am, are plus objek. Nah, contohnya she reads Laskar Pelangi books every day. Dia membaca buku Laskar Pelangi setiap hari. Kemudian they watch a new Korean drama every Sunday. Mereka menonton drama Korea baru setiap minggu. Nah, di sini kita lihat read itu adalah kata kerja dasar. Nah, di situ kenapa ditambahkan s? Karena subjeknya she. Jadi kalau she, he, it, kata kerja dasarnya ditambahkan dengan s. Kemudian kata kerja dasar kalimat yang kedua, watch. Nah, watch itu dia karena subjeknya they, jadi tidak ditambahkan huruf s ya. Jadi tetap kata kerja dasar. Jadi they watch a new Korean drama every Sunday.
Oke, macam simple present tense yang kedua adalah simple present tense negatif. Untuk membuat kalimat simple present tense negatif, biasanya menggunakan tambahan don't atau doesn't sebelum kata kerja. Jadi jika subjeknya they, we, are, you, maka menggunakan tambahan don't. Jika subjeknya she, it, maka menggunakan tambahan doesn't sebelum kata kerja. Kecuali to be dan modal ya, ini memang beda ya rumusnya. Sekarang kita lihat rumusnya. Untuk rumus kata kerja yang menggunakan kata kerja subjek plus don't atau doesn't plus verb one plus object. Kemudian yang kata kerja yang berupa to be, maka rumusnya berbeda. Subjek plus is, are plus not plus object. Oke, kita lihat contohnya ya. Contohnya di sini adalah she doesn't read a novel every day. Dia tidak membaca sebuah novel setiap hari. Kenapa menggunakan kata doesn't? Karena subjeknya adalah she. Kemudian jika subjeknya she, it, ya, itu kalian perlu mengingat jika subjeknya she, it, maka tambahannya adalah doesn't, ya. Kemudian contoh yang berikutnya, they don't watch new movies every Sunday. Mereka tidak menonton film baru atau movie baru setiap minggu. Nah, kenapa menggunakan kata don't? Karena subjeknya adalah they. Ingat tadi, jika subjeknya they, we, are, you, maka tambahannya adalah don't sebelum kata kerja watch. Nah, contoh untuk to be ya, kalimat yang menggunakan to be di sini adalah I am not a student. Saya bukan seorang pelajar. Nah, bagaimana kalau misalnya subjeknya diganti? Jika subjeknya diganti bukan I am lagi, tapi misalnya subjeknya she ya. Nah, she pasangannya adalah is. Jadi she is not a student. Nah, terus gimana kalau diganti dengan subjek yang lain, misalnya you ya, berarti you itu pasangannya adalah are, jadi you are not a student. Nah, seperti itu perlu diingat ya. Kalau I pasangannya am ya, I am ya, I am. Kemudian kalau she, he itu pasangannya adalah it, she, it pasangannya is ya. Jadi he, it itu pasangan adalah is. Kemudian they, we ya, they, we itu pasangan adalah are ya. Oke. Nah, untuk subjek bentuk ketiga she, it, setelah kata don't dan doesn't itu kata kerjanya adalah kata kerja dasar ya, tidak ditambahkan s atau is. Nah, ini adalah jenis simple present tense yang terakhir ya, yaitu simple present tense interrogatif atau kalimat tanya. Nah, untuk membuat kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan, biasanya kita menggunakan tambahan do atau does di depan kalimat tanya tersebut. Nah, contoh rumusnya do atau does plus subject plus verb one plus object. Kata do digunakan untuk subjeknya they, we, are, you ya. Nah, untuk kata does digunakan untuk subjeknya she, he, it. Nah, ini perlu diingat-ingat ya, karena ini sangat penting sekali jika kalian ingin membuat kalimat, kalian harus ingat subjeknya apa. Jadi menggunakan kata do atau does. Untuk kalimat pertanyaan ini kalian harus mengingat. Jadi kalau subjeknya they, we, are, you, maka menggunakan kata do. Kemudian jika kalian menggunakan subjeknya she, it, maka kalian menggunakan kata does. Nah, sekarang bagaimana dalam bentuk kalimat tanyanya? Kita lihat contohnya. Di sini contoh yang pertama adalah does she read a Harry Potter book? Nah, di sini does-nya berada di awal ya, di awal kalimat tanya. Nah, kenapa menggunakan does? Karena di situ subjeknya adalah she. Does she read a Harry Potter book? Nah, seperti itu ya. Jadi
does. Mengapa menggunakan does? Karena dia subjeknya she. Jadi kalau she-nya itu diganti itu disesuaikan lagi. Misalnya contohnya she-nya diganti dengan you, maka tidak menggunakan does lagi, tapi do you read a Harry Potter book, seperti itu. Kemudian contoh yang berikutnya, do they watch a new movie every day? Nah, di sini kenapa menggunakan do? Karena subjeknya they, we, are, you. Jadi menggunakan kata do ya. Nah, jika kata kerjanya berupa to be atau modal, maka tidak menggunakan kata do dan does. Contohnya di sini, are you new staff of this office? Nah, di situ dia to be-nya diletakkan di depan. Kemudian yang menggunakan modal contohnya can you swim? Nah, can you swim, jadi can-nya diletakkan di depan. Oke, demikianlah penjelasan untuk yang part kedua ya, untuk simple present tense. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian. Jika kalian suka dengan video ini dan dirasa bermanfaat untuk kalian semuanya, jangan lupa untuk subscribe, like ya, kemudian kalian share juga boleh. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.